kabar kalian semua? Alhamdulillah, semoga kalian semua sehat-sehat semua ya. Oke, anak-anak, sebelum memulai pelajaran kali ini, seperti biasa kita baca doa terlebih dahulu ya. Kita baca doa dengan membaca suratul Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum memulai pelajaran, kalian siapkan buku paket PKN? Udah siap buku PKN-nya? Iya, kita akan belajar bab kedua. Kali ini kita sudah masuk bab kedua ya anak-anak. Iya, belajar tentang apa? Bab kedua ini belajar tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional. Oke, kalian bisa buka halaman 29. Udah semua? Oke, poin-poin yang akan dipelajari pada bab kedua ini adalah yang pertama, kita akan belajar tentang hakikat sistem hukum nasional. Yang kedua, makna Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, kedudukan dan fungsi UUD 1945. Dan yang keempat, kedudukan peraturan perundangan. Dalam mau tanya, dalam pembukaan UUD 1945 ini, nah siapkan UUD 1945. Oke, dalam pembukaan ini ada berapa alinea? Yo, betul, ada 4 alinea. Nah, masing-masing alinea ini memiliki makna dan juga isinya. Oke, paham ya? Hakikat sistem hukum nasional. Sistem hukum ini merupakan suatu proses atau rangkaian hukum yang melibatkan berbagai alat kelengkapan hukum dan berbagai unsur yang terdapat di dalamnya. Mulai dari hukum itu dibuat, diterapkan, dan juga dipertahankan. Hukum, menurut kalian, sifatnya apa sih hukum itu? Ya, hukum itu sifatnya memaksa, dan juga kalau yang melanggar hukum akan apa? Iya, akan dikenakan sanksi, akan dipidana. Ya, makanya kita semua yuk, mari kita untuk tertib terhadap hukum Indonesia. Oke, lanjut ya. Sistem hukum nasional, suatu keseluruhan dari unsur-unsur hukum nasional yang saling berkaitan dalam rangka mencapai masyarakat yang berkeadilan. Nah, sistem hukum ini terdiri dari 3 bagian atau 3 unsur. Yang pertama, unsurnya adalah struktur kelembagaan hukum. Yang kedua, materi hukum. Dan yang ketiga adalah budaya hukum. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, untuk unsur-unsur ini, kalian bisa buka buku paket nih, halaman 34 tentang unsur-unsur 3 tadi. Yang pertama, materi hukum. Apa itu materi hukum? Meliputi kaidah-kaidah yang telah dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Hukum itu sifatnya kan memaksa bagi semua penduduk, bagi semua warga. Ya, dalam memahami materi hukum sebagai unsur sistem hukum nasional, paling tidak ada 3 faktor yang harus dicermati. Nah, ketiga faktor itu yang pertama adalah penggolongan hukum, sumber hukum, dan juga tata hukum Indonesia. Oke, mari kita lihat slide penggolongan hukum. Apa saja sih penggolongan hukumnya? Oke, anak-anak, kita lihat slide berikut. Penggolongan hukum. Nah, menurut wujudnya, hukum dibagi menjadi 2. Apa? Tertulis dan juga tidak tertulis. Sedangkan menurut ruang, hukum dibagi menjadi 3. Lokal, nasional, dan juga internasional. Oke, kemudian yang ketiga, hukum menurut waktu dibagi menjadi 3. Ius constitutum, kemudian ius constituendum, dan juga hukum antar waktu. Nah, itu adalah penggolongan hukum menurut waktu. Kemudian penggolongan hukum menurut pribadi dibagi lagi menjadi 3. Ada 1 golongan,
semua, dan juga antar golongan. Nah, penggolongan hukum ini banyak ya anak-anak. Kemudian yang kelima, penggolongan hukum menurut isinya. Ada publik dan juga privat atau perdata. Nah, dari publik ini dibagi lagi menjadi 4, hukum tata, hukum admin, hukum pidana, dan juga hukum acara. Sedangkan privat dibagi lagi menjadi 4, hukum perorangan, hukum keluarga, hukum kekayaan, dan juga hukum waris. Dan yang terakhir, hukum menurut tugas dan fungsinya, ada material dan juga formal. Nah, itu tadi adalah penggolongan hukum. Lumayan banyak ya penggolongan hukum itu, ada menurut waktunya, menurut ruangnya, isinya. Ya, semoga kalian semua paham ya. Oke, next. Sumber hukum. Nah, sumber hukum itu ada 2, sumber hukum material dan juga sumber hukum formal. Ya, sumber hukum ini adalah segala yang menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan memaksa, yaitu aturan-aturan yang penyelenggaraannya dikenai sanksi yang tegas dan juga nyata. Itu arti dari sumber hukum. Nah, sekarang dibagi menjadi 2, sumber hukum material dan juga sumber hukum formal. Sumber hukum material adalah keyakinan dan perasaan hukum individu dan pendapat umum yang menentukan isi atau materi hukum. Itu adalah pengertian dari sumber hukum material. Kemudian sumber hukum formal, perwujudan dari isi hukum material yang menentukan perlakuan-perlakunya hukum itu sendiri. Nah, untuk contoh sumber hukum sendiri, contohnya adalah, kalian bisa lihat buku paket ya, halaman 36. Contoh dari sumber hukum, ya contohnya nilai agama, kesusilaan, akal budi, jiwa bangsa, dan juga apalagi undang-undang, kebiasaan, keputusan, doktrin, ya itu adalah contoh-contoh dari sumber hukum. Oke, selanjutnya tata hukum Indonesia. Nah, di sini ada segitiga piramid nih. Ya, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, yang paling tinggi di sini adalah kedudukannya Undang-Undang 1945. Itu adalah kedudukan yang paling tinggi. Kemudian selanjutnya ada TAP MPR. Selanjutnya undang-undang. Yang keempat, Perpu. Perpu itu artinya peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Selanjutnya, peraturan pemerintah. Di bawahnya peraturan pemerintah ada peraturan presiden atau PP disingkatnya ya. Dan di bawahnya peraturan presiden ada peraturan daerah provinsi atau perda provinsi. Dan paling terakhir adalah perda kabupaten atau kota. Oke, selanjutnya kita cek halaman 37. Struktur kelembagaan hukum. Artinya apa sih struktur kelembagaan hukum ini? Ya, kita lihat di halaman 37 bagian atas. Ya, struktur kelembagaan hukum adalah sistem atau mekanisme kelembagaan yang menopang pembentukan dan penyelenggaraan hukum di Indonesia. Nah, ada 4 unsur struktur kelembagaan hukum di Indonesia. Oke. Yang pertama, lembaga peradilan. Contohnya seperti MA, MK, tahu singkatannya MA, Mahkamah Agung, MK, Mahkamah Konstitusi. Apa? Ya, Komisi Yudisial. Selanjutnya unsur yang kedua yaitu aparatur penyelenggara hukum. Contohnya seperti kepolisian, kejaksaan, dan juga kehakiman. Yang ketiga, mekanisme penyelenggaraan hukum. Unsur yang terakhir adalah sistem pengawasan pelaksanaan hukum. Oke, nah sekarang jika kalian sudah paham, buka buku paket halaman 38. Oke, kita akan belajar bagian B. Makna Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional. Maknanya apa udah itu? Oke. Makna pembukaan yang pertama merupakan sumber motivasi dan perjuangan serta tekad bangsa Indonesia
untuk mencapai tujuan nasional. Nah, untuk tujuan nasionalnya ini ada pada alinea keempat ya, pembukaan UUD 1945. Kemudian makna yang kedua merupakan sumber cita hukum dan juga moral yang ingin ditegakkan. Makna yang ketiga mengandung nilai-nilai. Nilainya apa saja? Universal dan juga lestari. Oke, udah paham semua ya untuk makna pembukaan UUD ini? Selanjutnya kita akan belajar kedudukan UUD 1945. Kira-kira kedudukan di negara ini seperti apa? Ada dua kedudukan UUD 1945. Oke, yang pertama, sebagai hukum dasar tertulis yang berisi norma, aturan atau ketentuan yang harus dan wajib dilaksanakan, ditaati dan mengikat seluruh komponen bangsa, baik pemerintah, lembaga tinggi negara, lembaga masyarakat, dan juga warga negara. Itu adalah kedudukan yang pertama. Kedudukan yang kedua, sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia. Nah, jadi kedudukan UUD ini ada dua tadi ya, sudah jelas ya? Oke. Nah, sampai di sini terlebih dahulu ada pertanyaan? Tidak? Oke, baik. Mudah-mudahan kalian semua paham. Nah, untuk tugas ada di akhir video. Silakan kalian baca slide terakhir video ini. Ada 5 soal. Ya, tugas PKN bab 2 kelas 8. Silakan kalian boleh dicatat di buku tulis ataupun boleh diketik dengan menggunakan Word. Silakan kirim ke email Bu Lala. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kalian semua dan juga pastinya menyenangkan. Tetap jaga kesehatan untuk kalian semua. Sekian dari Ibu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.